Pertama nambah apa itu, nambah panenan itu. pertumbuhannya? Pertumbuhannya normal semua, Oh, Mas. bisa normal semua, Iya, Pak? normal semua. Dari kedua tanamannya bisa normal Iya, nggih? normal Nggih? semua. Nah, itu mungkin Cabai adakah kecil, cabai keriting semua normal. normal nggih? Iya. Itu mungkin Lakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman juga sudah lihat. Saat ini saya sedang berada di antara tanaman yang cukup unik ya teman-teman. Jadi ini ada tumpang sari dengan cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kira-kira budidaya yang cukup menarik ini ya teman-teman. Walaupun dengan budidaya tumpang sari ini bisa dengan usia yang bisa dikatakan bersamaan, ini masih bisa untuk pertumbuhannya bisa normal dan juga serta untuk saat ini untuk buah dari tanaman CMK sendiri juga bisa teman-teman lihat ini sangat luar biasa dan bahkan sampai saat ini sampai 5 kali petikan itu sudah dapat hampir 1 ton. Nah belum juga ini ada tanaman cabai rawit yang tinggal menunggu masa panen. Nah yang terpenting juga di lahan ini walaupun dengan gempuran hujan yang saat ini cukup ekstrim ini alhamdulillah masih bisa minim untuk layunya. Nah langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita sedang nyore nyore dengan salah satu petani yang tentang budidaya tanaman CMK dengan tumpang sari dengan tanaman cabai rawit. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang petani, monggo Pak bisa perkenalan diri dulu Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Pak Suwono dari Desa Robyong, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kalau boleh tahu panggilannya sinten Pak? Pak Suwono. Pak Wono gitu maksudnya Bang ya, Pak Suwono. Okay. Pak Suwono di Robyong, ini Poncokusumo nggih. Robyong Poncokusumo Malang nggih Pak. Malang. Nah, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini kita sedang bersama Pak Suwono dengan budidaya tanaman CMK dan dengan tumpang sari dengan cabai rawit di daerah Poncokusumo Malang teman-teman. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini termasuk mungkin spesial gitu, mungkin kita nyantai-nyantai ya Pak sini ya Pak. Iya, Nyore di samping lahannya Pak Suwono dan kebetulan di samping lahan Pak Suwono itu ada space, jadi kita memutuskan untuk sekalian biar ngobrol santai di sini ya Pak. Iya. Nah, kalau mungkin ini Pak awalan Pak. Saat ini untuk budidaya tanaman cabai ya Pak. Itu kalau jenengan itu termasuk udah sering melakukan budidaya apa baru pertama gitu Pak? Sering Mas. Sering Pak? Sering. Kalau tanaman cabai. Sering budidaya tanaman cabai itu gitu? Iya. Dan kalau boleh tahu udah sejak kapan Pak mungkin Pak? Waduh, sejak tahunan Mas. Oh, udah tahunan gitu. Berarti tahunan. sampun merasakan pahit manisnya gitu Pak? Iya, betul. Nah, jadi Pak Suwono sendiri sudah berulang kali gitu Pak melakukan tanaman berulang-ulang budidaya tanaman cabai teman-teman. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, kalau untuk lahan sendiri di sini termasuk dataran tinggi, menengah atau rendah? Menengah Mas. Oh menengah. Iya menengah. Nah dan kalau saya lihat sini termasuk ada di dekat dari Gunung Semeru ya Pak. Iya. Ini Gunung Semeru ya Pak. Iya betul. Nah jadi teman-teman untuk lahan milik Pak Suwono sendiri berada di ketinggian mungkin menengah gitu. Iya menengah. Di dekat lereng Semeru mungkin ya Pak. Iya betul. Nah ini berhubung udah monggo Pak menawi ajeng ngunjurian mboten apa Pak. Iya. Nah Pak Suwono mungkin saya pengen tahu nih Pak, kalau dari jenengan sendiri untuk budidaya tanaman cabai ya Pak. Iya. Kalau untuk tumpang sari sendiri itu kan tumpang sari antara CMK dan cabai rawit nggih. Iya. Itu sudah sering melakukan atau gimana Pak? Sering Mas. Sering melakukan. Oh berarti setiap kali tanam cabai itu biasanya tumpang sari gitu Iya, Pak? tumpang sari. Itu mungkin ada alasan mungkin Pak? Ada sih. Kenapa Pak kalau boleh tahu Pak? Pertama nambah nambah panenan itu. Nambah panenan nggih. Iya. Terus mungkin ada faktor lain Pak mungkin Pak? Faktor lain sih enggak ada sih Mas. Berarti ibaratnya melakukan tumpang sari rawit dengan keriting itu untuk menambah hasil panen gitu nggih Pak? Iya betul. Nah kalau boleh tahu untuk saat ini yang jenengan tanam ini kalau boleh tahu untuk cabainya itu varietas apa Pak? Mungkin dari yang rawit dulu. Yang rawit varietas lestari Mas. Varietas lestari. Dan kalau yang keriting? Keriting Genio Mas. Genio nggih. Iya, varietas Genio. Dan saat ini kalau boleh tahu untuk populasinya berapa Pak?
Populasinya sekitar 4.000 Nggih. Yang rawit nggih. yang rawit, Nggih. yang 4.000 cabai keriting. Oh berarti totalan sekitar 8.000 populasi teman-teman. Iya. Untuk Pak Suwono sendiri yaitu Iya. 4.000 CMK dan 4.000 cabai rawit nggih. Cabai rawit. Dan kalau boleh tahu untuk sampai saat ini usia berapa Pak? Usia 3,5 bulan lah. Berarti sekitar 90 harian nggih. Iya, 9. Itu berarti bareng Pak? Serentak tanaman. Mas, serentak. Serentak? Iya. Wah, jadi untuk tanaman cabai rawit tumpang sari milik Tumpang Pak sari. Suwono niki serentak nggih melakukan Iya. tanamnya ya Pak ya? Iya, serentak. Itu biasanya apakah ada apa nggih pertimbangan mungkin Pak? Biasanya kalau serentak kan mungkin nanti tetap ada yang kalah atau gimana gitu, biasanya terjadi nggak Pak pertumbuhannya? Pertumbuhannya normal semua. Oh Mas. bisa normal semua Iya, Pak? normal semua. Dari kedua tanamannya bisa normal Iya, nggih? Serentak normal nggih? semua. Nah itu mungkin Cabai adakah kecil, cabai keriting semua normal. normal nggih? Iya. Itu mungkin ada perlakuan atau rahasia mungkin Pak? Kalau Iya. boleh tahu ada nggak Pak perlakuannya Pak? Perlakuan awal pakai itu modern fall itu Mas. Oh pemberian nutrisi modern Iya. gitu nggih Pak? Iya. Untuk nutrisi mungkin di fase vegetatif di awal-awal itu nggih, Pak? Iya, di awal-awal. Dan kalau boleh tahu untuk pengolahan lahan sendiri Pak, mungkin di awal ini pengolahan lahan yang jenengan lakukan itu kira-kira bagaimana sih Pak? Mungkin dari Pengolahan- lahannya itu bekas atau Pertama pengolahan lahan itu kan masih baru Mas itu Mas. lahan baru yang Lahan digunakan baru, ini? iya lahan baru. Terus itu yang dilakukan pertama kali mungkin pupuk dasar atau yang dimasukkan apa aja Pak di pengolahan lahan itu? Pengolahan lahan pertama pupuk kandang Mas. Pupuk kandang itu yang Iya, jenengan pupuk gunakan apa aja kandang. kalau boleh tahu? Pertama pupuk kandang kotoran ayam. Kotoran ayam, terus Iya. kemudian Terus kedua kotoran kambing. dan untuk pupuk kimianya Pupuk kimianya SP sama MPK. SP sama NPK nih. Iya, iya. Itu dengan penggunaan pupuk dasar itu ada dua macam nih Pak. Iya, Ada dua macam. kotoran kambing dan juga ada kotoran ayam gitu. Iya, Itu iya, betul. apakah ada alasan jenengan Pak memasukkan dua bahan itu Pak? Iya, ada sih. Kalau boleh tahu apa Pak? Kalau dikasih apa itu pupuk kandang itu tanaman bisa subur bagus gitu. Mas. Bisa subur bagus nggih di Iya, tanah itu. hasilnya itu. Hasilnya nggih. Iya, hasilnya. Jadi untuk alasan Pak Suwono sendiri dengan ada di pupuk organik gitu Pak. Itu Iya, ada pupuk organik. dua bahan yaitu kotoran ayam dan juga kotoran kambing yang sudah Iya. digiling gitu nggih Pak. Iya, Itu iya, dengan sudah alasan digiling. lebih bisa menyuburkan tanah gitu Iya, nggih Pak. bisa menentukan. Dan kalau boleh tahu untuk jarak tanam biasanya yang jenengan gunakan itu berapa Pak? Jarak tanamnya itu antara 50. Kalau cabai keritingnya cabai keritingnya 50, cabai kecilnya 30. Cabai keritingnya 50, yang rawitnya 30 nggih. Iya, 30. Jadi nanti teman-teman untuk cabainya akan kita tunjukkan, teman-teman tenang saja nggih Pak nggih. Iya. Akan kita tunjukkan Nyantai. bagaimana Iya. kira-kira hasil tumpang sari milik Pak Suwono Iya. sendiri teman-teman. Nah kalau boleh tahu apakah ada perlakuan Pak sebelum pindah lahan Pak dulu Pak? Nggak ada Mas. Oh Nggak enggak ada ada. perlakuan, nggak ada. Di tanahnya itu nggak ada Pak? Nggak Atau ada. ada penambahan kayak Pupuk Apa? kimia ada Mas. Oh, ada nggih? Iya, ada. kalau Ada sejenis tambahan mungkin pupuk agensi kimia. hayati kayak Trichoderma atau asam humat itu ada dimasukkan Pak? Dimasukkan Mas. Power soil itu Mas. Oh berarti di awal sempat memasukkan itu ya, Pak? Iya, kocoran itu. Asam power humat soil. sama Iya, Trichoderma nggih. Trichoderma. Kalau boleh tahu asam humat yang digunakan tadi power soil nggih. Iya. Kalau yang Trichoderma Pak, Trichoderma saya kocorkan Mas. itu yang jenengan gunakan merek apa Pak? Biosigma. Oh, Iya, Biosigma. Itu kalau boleh tahu jenengan yang digunakan berapa? Takarannya berapa Pak? Power soil dan Biosigma itu? takarannya satu tutup lah Mas itu Mas. Satu itu nggih, satu Per tangki. per tangki. Iya. Itu mungkin satu sendok gitu nggih. Iya. Karena satu bentuknya sendok. bubuk itu nggih Pak. Iya, nggih? iya, iya. Itu untuk satu tangki itu satu sendok nggih. Iya, iya, Biosigma betul. satu sendok, power soil Iya. satu sendok. Itu yang jenengan Iya. rasakan kira-kira gimana Pak? Waduh, sangat puas Mas. Hasilnya bagus sekali. Itu jenengan puasnya itu di mananya mungkin Pak? Di daunnya lebih tebal, hijau. Dan kalau boleh tahu apakah biasanya kan kalau itu kan cabai yang tahan virus nih Pak. Iya, Kalau tahan virus kan biasanya untuk layunya juga agak lumayan gitu. Iya, untuk iya, iya. itu gimana Pak?
layunya sih aman sih, Aman gitu Pak. aman. Berarti aman. mungkin juga ada karena jenengan juga memasukkan trichoderma dan Iya. asam humat di awal tadi nih Iya Pak. di Jadi awal tadi. untuk sekitar 8.000 populasi ini alhamdulillah untuk layunya masih aman gitu Pak. Aman, aman. Itu biasanya berapa aplikasi Pak yang PowerCell dan trichoderma itu? 2 Mas, 2 aplikasi. Dua kali aplikasi nih Iya, 2 dimasukkan kali. di sebelum tanam dan juga Iya, fase berbunga Mas. fase berbunga nggih Iya, memasukkan fase itu. berbunga. Itu dimasuk trichoderma dan juga asam humat PowerSoil dan Biosigma itu dimasukkan di fase berbunga itu apakah ada efek samping Pak mungkin Pak? Aslinya efeknya itu sangat bagus sekali. Oh berarti nggak ada efek samping ya Nggak Pak? ada efek sampingnya. Oh, jadi bagus nggih mungkin. Iya, bagus sekali. Dan mungkin untuk perawatan nih Pak, perawatan di fase vegetatif kan tadi jenengan juga mengatakan sekali dimasukkan morden nggih. Iya, iya. Itu di fase vegetatif nih. Itu Iya, yang jenengan iya. rasakan tadi jenengan sudah mengatakan di daunnya itu Iya, tebel-tebel, lebih lebih hijau, hijau. tebal. Iya. dan betul, mungkin betul. untuk pertumbuhannya juga bisa serempak juga nggih Pak Iya, nggih. serempak. Apalagi dengan campur sari, tumpang sari ya, tumpang sari yang Iya, iya. cukup ekstrim itu nggih Pak nggih. Dengan kerapatan yang cukup rapat tadi bisa tumbuhnya bisa seragam nggih Pak. Dan kalau boleh tahu untuk pengendalian hama mungkin Pak, Iya. kayak kutu-kutuan gitu biasanya dengan melakukan Kalau hama kutu kebul saya pakai nisosin. kutu kebul menggunakan nisosin. Iya. Dan kalau itu biasanya masuk berapa hari sekali Pak? Itu setiap fase apa ya? Itu menggunakan 2 kali Mas. 2 kali nggih. 2 kali. Oh, jadi untuk pengendalian kutu kebul nggih Pak, Iya. itu menggunakan nisosin nggih. Iya. Kalau untuk pengendalian insektisida lainnya mungkin Pak yang dimasukkan apa gitu kira-kira Pak? Kayak apa itu? Iya. Abametin, fungi. Kalau fungi itu saya pakai Cabrio, pakai apa itu? Antrakol. Itu Gitu. biasanya juga bareng Pak aplikasi 2 itu? Enggak Mas. Oh enggak? Iya. Selang-seling gitu? Saya roaring Mas. Itu biasanya rollingnya gimana Pak? Mungkin saat ini 1 minggu oh, pakai. 1 minggu insek, 1 minggu fungi gitu nggih? Iya, iya, Jadi betul. teman-teman untuk Pak Suwono sendiri untuk aplikasi insektisida dan juga fungisida itu masuknya itu selang-seling ya Pak. Kalau Iya. nutrisi biasanya dibarengkan itu enggak Pak? Enggak Mas. Enggak, kalau kayak enggak. modern Volt tadi Enggak. disendirikan enggak. ngoten Iya, ya? sendirikan. Dan untuk curah sampai saat ini kan udah usia kira-kira hampir 3 bulan nggih. Iya. Ini kan iya, berarti betul. udah generatif. Nah itu Iya. mungkin yang apakah ada yang dimasukkan Pak di pembuahan? Kalau saya lihat kan tadi buahnya sangat render sekali nih Pak. Yang khususnya yang CMK nggih. JMK. Itu apakah ada yang dimasukkan nutrisinya Pak? Nutrisi saya masukkan itu Mas. Apa itu? Kalinet. Oh jenengan memasuk untuk pembuahan itu Iya. memasukkan kalinet nggih? Iya, kalinet. Itu menurut dengan dosis berapa Pak biasanya? Kalinet dosis antara 30 lah Mas. 30 mili per mili tangki. per tank. Itu untuk interval berapa hari sekali Pak dulu Pak? Itu interval 1 minggu, Nggih. 1 minggu sekali ngoten. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali untuk Iya. fase itu berarti dimasukkan di pas fase pembuahan atau sebelum pembuahan juga udah masuk? Pembuahan Mas. Oh, Fase jadi pembuahan. teman-teman untuk cabai keriting ya khususnya ya, itu saat ini sudah mungkin udah panen ya Pak nggih? Iya, udah Dan saya 5 tadi kali. udah 5 kali panen 5 ini. kali petik. Nah, bahkan saya tadi sempat melihat itu untuk tanah kualitas buah itu sangat rimbun sekali ya Pak untuk Rimbun buahnya. sekali, Mungkin iya. sampai tangkainya itu merunduk semua ya Pak nggih. Iya, iya. Itu betul. memasukkan yang namanya kalinet itu Iya, Pak, 30 iya. dengan dosis 30 mili teman-teman untuk satu tangkinya. Iya, Itu diaplikasikan 1 minggu sekali. Dan Iya. kalau boleh tahu yang jenengan rasakan dengan penggunaan kalinet itu gimana Pak? penggunaan kalinet itu sangat bagus Mas. Itu yang jenengan rasakan Iya. bagus itu di mananya Pak kalau boleh tahu Pak? Apa itu buahnya lebih banyak, apa bunganya enggak gampang jatuh gitu. Oh, jadi dengan penggunaan kalinet tadi menurut Pak Wono sendiri untuk buahnya itu jadi lebih lebat gitu ya, Pak, nggih? Iya, jadi lebat. Dan mungkin kalau saya lihat tadi mengkilat gitu Pak. nggih? Iya, Mengkilat dan iya, juga betul. untuk bunganya tidak mudah rontok ngoten ya, Iya, Pak? enggak mudah rontok. Nah, dan kalau sampai saat ini itu udah mengalami 5 kali panen gitu Pak. Iya, Itu 5 kali kalau boleh petik. tahu panennya dapat berapa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Pertama 60, yang kedua 80, yang ketiga 2 kintal, Nggih. yang keempat 3 kintal,
Yang kelima 3 kintal 50. Oh, berarti alhamdulillah banget ya Pak ya, Iya, untuk iya. yang cabai yang keritingnya udah Iya. hampir, kalau di total mungkin kan sekitar lebih dari 5 kintal ya Pak, sampai Ya lebih, Mas, lah lebih. itu Sekitar antara mes 1 ton ya, Mas. hampir 1 ton untuk Hampir sampai 1 5 ton. kali panen ini Iya. dengan kualitas buah yang alhamdulillah menurut jenengan bagus nggih Pak nggih. Bagus. Jadi membuat gembira nggih Pak. Iya, Sesuai betul, dengan betul. minuman ini Iya. Pak Wono, sudah gembira nggih. Iya. Jadi gembira sekali teman-teman dengan Iya. aplikasi Kalinet membantu di proses pembuahan yang alhamdulillah sampai Iya. saat ini sudah mengalami 5 kali petik dengan hampir 1 ton ya Pak ya Iya, hasil hampir panennya 1 nggih. ton. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk saat ini kan curah hujan agak tinggi ya Pak ya. Iya, betul. Biasanya kan kalau biasanya kalau hujan itu dilayu sama busuk batang. Nah, Iya. jenengan tadi kan kalau layu kan alhamdulillah bisa masih minim nggih. Iya. Masih minim karena tadi Masih juga minim. udah dimasukkan dengan penggunaan power soil dan juga ada trichoderma Iya. biosima tadi nggih, Iya, bisa menekan itu biosima. nggih. Iya, iya, betul. Nah, kalau untuk busuk batang sendiri Pak, apakah serangannya gimana Pak kalau di sini? Di sini ya ada sih yang kena serangan busuk batang itu ada, cuma enggak serentak gitu loh, Mas. Oh, enggak begitu banyak ngoten. Iya, enggak begitu banyak. Itu berarti biasanya jenengan kalau udah yang terserang busuk batang itu perlakuannya gimana Pak? Ya itu Mas, gagal Mas itu. Gagal Nah, nggih? iya, gagal. Karena tadi yang di busuk batang itu karena mungkin efeknya di itu nggih Pak. Iya, terlalu batangnya terlalu kering, Mas. Nah, Nah, tengah-tengah itu kering gitu. dan itu kan jarak tanam mungkin juga sangat rimbun sekali Iya, nggih Pak nggih. iya. Karena rimbun. itu emang bedengan itu lebar berapa Pak kalau boleh tahu? Lebarnya 1,40 meter. Nah, 1,40 meter ya, 40. ya Pak ya, jadi untuk emang agak rapet ngoten ya, Pak. Iya, iya. Dan betul. itu karena tidak di pruning juga nggih Pak kalau seperti itu? Enggak saya pruning. Itu kalau biasanya emang nggak di pruning atau tetap di pruning Pak? Aslinya sih di pruning, tapi enggak sempet, Mas. Jadi teman-teman untuk tanaman Nggak cabai sempet. tumpang sari milik Pak Wono ini Tumpang harusnya harusnya di pruning, tapi karena udah Iya. nggak sempet jadi nggak di pruning ya Pak. Enggak. Jadi nggak juga di-pruning. untuk mungkin bisa untuk perhatian ke teman-teman, untuk kalau mau tumpang sari itu kalau bisa untuk jarak tanamnya mungkin agak diperhatikan, agak Dan- diperpanjang. agak diperpanjang. Kalau musim hujan. Itu menurut Pak Wono gitu Iya, nggih. iya, betul. Dan kalau boleh tahu untuk cabai rawitnya berarti udah panen belum Pak ini Pak? Belum, Mas. Belum. Masih merah 1, 2. Oh, berarti hampir mendekati nggih. Iya, hampir mendekati panen lah itu. Jadi teman-teman untuk sampai saat ini alhamdulillah walaupun dengan tumpang sari itu dengan umur yang sama nggih Pak. Iya, umur Tanjupnya yang kan sama. bareng itu, Iya. alhamdulillah tetap bisa serempak nggih Pak. Iya, bisa Itu terempat. tadi juga udah disebutkan kalau pupuk susulannya biasanya Pupuk susulan itu kristalon, Mas. kristalon nggih. Iya, awal-awal itu kristalon. Awal itu biasanya sampai saat ini udah masuk berapa kali susulan Pak, pupuk susulan? Pupuk susulan itu yang awal 3 kali saya pupuk kristalon itu. Oh, berarti awal 1 kilo, Mhm. 2 kilo sampai 3 kilo. Oh, jadi itu aplikasi 3 kali nggih. 3 pupuk kali susulan. aplikasi. Nah, mungkin Pak, dari jenengan apakah ini kan melakukan tumpang sari antara CMK dan juga cabai rawit ya Pak ya, dan alhamdulillah pertumbuhannya itu bisa serentak. Nah, Iya, itu mungkin serentak. adakah trik-trik yang bisa dibagikan ke teman-teman Pak? Mungkin yang harus diperhatikan mungkin kalau mau menanam seperti itu Pak. Bagi teman-teman saya kalau ingin tanaman tumbang sari, ya nanti bisa lihat videonya nanti tanaman cabai keriting sama cabai kecil. Itu karena jadi menurut jenengan bisa menghasilkan hasil panen yang lebih banyak gitu nggih, yang Pak? Mungkin lebih banyak. yang pas CMK-nya panen nanti yang cabai rawitnya Iya, juga panen cabai gitu. Itu kecilnya mungkin tujuannya untuk meningkatkan hasil panen gitu hasil ya, Pak. panen. Mungkin Ya, yang betul. harus diperhatikan mungkin Pak kalau mau tumpang sari gitu kira-kira apa sih Pak? Yang harus diperhatikan ya perawatan itu, Mas. Perawatan gitu Iya, apalagi betul. di umur yang bebarengan gitu nggih. Iya, Jadi iya, teman-teman betul. dari Pak Suwono kalau misalnya mau menerapkan hal yang sama dengan tumpang sari seperti Pak Suwono, yang harus diperhatikan yaitu perawatan ya Pak Iya, ya. perawatan. Baik dari insek maupun dengan funginya, dan juga ada perawatan mungkin ada perempelan juga ya Pak, biar Iya, tidak terlalu iya, rimbun, dan juga tidak terlalu rimbun. tanam juga harus diperhatikan ngoten nggih Pak. Iya, iya, betul. Mungkin terakhir Pak, mungkin dari jenengan dengan penggunaan power soil, biosigma, dan juga ada nutrisi Modern Volt dan juga Kalinet, itu kira-kira yang
jenengan rasakan gimana Pak selama menggunakan ini Pak? Selama saya menggunakan Power Soil sama modul Vol Biogma itu hasilnya sangat bagus sekali. Bagi teman-teman harus nyobalah. Jadi Pak Suwono sendiri sudah merasakan ya, Iya, Pak, yang saya merasakan hasilnya ya, hasil alhamdulillah. tanaman. Untuk saya. lainnya juga bisa minim ya Pak, Iya, alhamdulillah nggih. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin kalau ada jamunnya itu di busuk batang, tapi karena itu emang karena terlalu rimbun tadi nggih. Iya, iya. Dan mungkin terakhir mungkin Pak ini Pak, adakah Iya. motivasi ke teman-teman Pak, mungkin semangat apa gitu ke teman-teman petani Pak? Bagi para sahabat-sahabat petani, ya sebenarnya ya harus semangat sih. Tetap semangat gitu nggih Pak. Iya, Buat tetap teman-teman semangat. petani dari Pak Suwono sendiri di Malang ini dengan tanaman cabai tumpang sari dengan cabai rawit dan cabai merah keriting, tetap semangat gitu untuk Iya, teman-teman iya, semua petani iya, Pak ini. iya. Karena mungkin kalau nggak semangat ya bagaimana kita akan menemukan hasil gitu nggih Iya, Pak, nggih? iya, betul, betul. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami bagikan dari pengalaman Pak Suwono yang cukup unik sekali teman-teman, bagaimana menanam cabai tumpang sari, Iya, rawit dan juga keriting dengan pertumbuhan yang alhamdulillah bisa serempak nggih. iya, Dan untuk kualitas pertumbuhan dan juga buahnya juga bisa maksimal, dan untuk Iya. tingkat kelayuan mungkin juga masih minim nggih Pak. iya, minim. Itu tadi juga udah dibagikan oleh Pak Suwono bagaimana perawatannya teman-teman. Mungkin semoga tadi yang jenengan bagian tadi bisa bermanfaat Pak ke Iya, teman-teman, iya. dan juga bermanfaat bagi Pak Suwono sendiri, Iya, khususnya iya, menjadi benar. amal jariah buat Pak Suwono, dan Iya, untuk iya, betul. hasil panennya semoga besok bisa melimpah lagi Iya, Pak. amin, amin. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Suwono dengan cabai budidaya cabai tumpang sari, cabai rawit dan keriting di daerah Malang ini. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau ada salah kata dari kami mohon maaf. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari Iya. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.